Halo Sobat Kertara Jasa, kembali lagi bersama saya Renia Astrialinsi dalam acara Bincang-Bincang bersama alumni Kertara Jasa. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan berada jauh tentunya. Nah, penasaran nggak siapa tamu kita pada kali ini? Mas Joko dan Mas Agung. Saya perkenalkan dulu, yang ada di sebelah kanan saya ini adalah Pak Joko, dan sebelah kiri saya Pak Agung. Sebelumnya bagaimana kabarnya Mas? Mungkin dari Mas Joko dulu, dipersilakan. Saya baik-baik, demikian adanya. Oh, demikian adanya. Kalau Mas Agung? Selama abang saya baik-baik saja, saya pun akan baik-baik saja. Wah. Kita saling ngeling soalnya. Ngomong-ngomong, Mas Agung dan Mas Joko ini sekarang domisilinya di mana? Ya, kalau di Google Map itu biasanya Mbak Rere bisa klik di situ Pulau Bintan ya. Kalau tepatnya di Tanjung Uban, itu masuk Provinsi Kepulauan Riau. Kalau dulu kami hadir ke sini, awal-awal itu tengok di Google Map mana ya Pulau Bintan ini. Nggak pernah terpikir karena di Google Map itu pulaunya kecil sekali. Kalau kita tengok di Google itu, mungkin ya kalau orang kota datang ke sini, beneran nggak ini kita mau merantau yang di Google Map aja sampai sekecil itu kan? Ada masyarakatnya nggak itu ya, gitu kan? Nah ini ada masyarakatnya. Demikian, iya. Nanti Mas Agung itu ahlinya apa? Koordinatnya, titik koordinatnya bisa di-share, Sherlock. Sherlock. Iya, di Wihara Dharma Santi di Tanjung Uban. Berarti berdua ini di sama-sama di sana ya, di Bintan ya? Tapi sama-sama di Pulau Bintang. Oh ya, Pulau Bintan. Tepatnya di Kelurahan Tanjung Uban. Ya, kampung kecil lah. Berbeda dengan kawan-kawan kita yang lain. Kalau kawan-kawan kita yang lain kan berada di kota besar. Kalau kami ini di pelosok lah. Di pelosok ya cukup menarik karena di sini tidak jauh berbeda dengan kita punya kampung halaman juga Tanjung Uban. Jadi tidak kaget ketika kita punya swen di Tanjung Uban ini. Walaupun berada jauh di sana yang katanya kecil tapi berisi orang-orang hebat loh. Iya. Syukur. Oh iya, yang hebat Pak Joko. Kalau saya bukan termasuk kategori hebat. Saya ikut-ikutan aja. Sama. Di sana umat Budanya banyak nggak Pak, Mas? Umat Buddha cukup banyak dan hampir rata-rata orang Tionghoa. Yang umat Buddha orang Jawa ya kami yang datang merantau sini itulah umat Buddha orang Jawa. Mas Joko dari Jawa ya? Saya Pujakesuma. Kalau Mas Agung itu asli Tulen orang Jawa itu. Makanya silsilah bahasanya itu kan nampak tuh orangnya orang Jawa. Kalau saya ini orang Blasteran. Blasteran mana ini kalau boleh tahu? Ya orangnya lahir di Sumatera. Oh. Orang Sumatera itu. Saya numpang urip aja. Dulu saya masih ingat Bante Kanti itu. Kalau bahasanya waktu di wihara, kita itu ya di mana tempat ya harus bisa bermanfaat. Nah makanya numpang itu ya hanya sementara. Ya, karena sementara itulah coba bagaimana sih kita aplikasikan itu dulu. Filosofinya Bante Kanti, numpang urip di mana tempat sama sih, tinggal bagaimana kita itu bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, itu sih yang terpenting. Nggak tahu kalau Mas Agung itu kan beda regenerasi satu tangga, mungkin filosofinya lebih dalam. Boleh. Kadang-kadang terlalu dalam kita juga bahaya juga nih Pak Joko. Jangan sampai tenggelam. Nggak bisa naik lagi, wah repot nanti. Jadi secukupnya aja lah filosofinya. Oh iya, Mas Joko ini angkatan berapa ya dulu ya? Angkatan saya tak terhingga loh, kayaknya angkatan 12 sepertinya. 12 berarti. Kalau sama neranya beda, kalau sama neranya itu lain. Kalau di SAB itu kami yudisium itu ke-12. Kalau sama nera atau yang mana ini? Saya 11. 2015. Ya beda satu tangga sama Mr. Agung, kalau beliau itu lebih senior. Saya duluan keluar, beliau baru mau keluar. Kalau enggak salah begitu. Dulu kami sering ya ketawa bersama sampai hari ini masih ketular itu terbawa-bawa. Bagus berarti damai.
Dulu Nah, kita ada jarang ikatan ketawa karma bersama lampau Pak kayaknya. Joko. Pak Joko kita dulu jarang lah ketawa bersama. Cuman Iya. dapat kerja bersama aja lebih sering. Ketawa bersamanya baru sekarang aja di sini. Iya, iya. Berarti berdua ngambil jalur sama Nera ya? Sampai Iya. lulus. Iya. Kebetulan saya dulu ikut Mr. Agung di BEM, jadi sedikit banyak sudah kenal suaranya, intonasinya seperti apa. Jadi kami sudah sedikit kenal lah dari situ. Akhirnya kami memperkenalkan diri sampai hari ini. Oh, Karena Sang Buddha kan mengajarkan untuk mengenali seseorang itu tidak cukup waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, tapi harus terus menerus. Ya sedikit banyak itulah yang saya ingat ilmu-ilmu di STAB dulu itu begitu. Makanya saya terapin tuh dulu. dulu menjabat sebagai ketua BEM ya, Mas Joko ya? Nah itu saya kan bantu aja sama Mr. Agung karena beliau mendukung saya, ya akhirnya saya mau juga. Tapi sih sebenarnya Nah, saya itu nggak termasuk berangkat dari diri sendiri, tim tapi sukses karena beliau, Mbak Delo. karena Jadi- orang-orang di balik layar itu akhirnya saya berhasil juga. Jadi beliau sebagai ketua BEM, saya sebagai anggota. Jadi beliau bisa menjadi ketua BEM ya karena memang beliau punya sumbangsi yang luar biasa, punya nama yang luar biasa, punya aksi yang luar biasa. Makanya pada saat itu teman-teman mahasiswa kan memilih beliau. Kalau tak salah lebih dari 51% kali ya Pak Jokowi waktu itu ya. Wah, Memilih Pak Jokowi ya. Satu Saya nggak- putaran kan waktu itu kan. Iya, nggak Kurang sampai 2 tepat. putaran. Ya karena itu semua saya nggak berangkat dari diri sendiri, tapi ya oleh pemain-pemain yang ada di belakang itulah. Termasuk beliau lah, Mr. Agung ini yang secara tidak langsung itu menggagas gitu loh. Kalau saya sendiri sih kurang waktu itu. Kalau lawan beliau pasti beliau lah yang terpilih. Saya ini orangnya pendiam waktu itu, malu saya itu. Tapi banyak kegiatan zaman dulu di BEM. Ya banyak, cukup banyak karena ya banyak yang mau kerja. Iya, betul. Kalau Mas Joko di mana? Di Uban ini jadi guru atau ada pekerjaan lain? Kalau yang asli pekerjaannya guru, kalau sampingannya membantu Mas Agung kadang-kadang ya apa yang beliau mintain tolong saya akan selalu backup. Ya intinya ya untuk menjadi orang yang bermanfaat itu apapun yang bisa kita kerjakan. Waktu itu sih saya nggak mikir mau jadi guru atau apa. Waktu saya di kampus banyak teman-teman saya itu yang nanya nanti kalau kita lulus jadi apa. Saya waktu itu nggak bisa jawab juga, tapi bahasa kita untuk teman sebaya saya bilang ya nanti kita jadi pengusaha aja, saya bilang gitu waktu itu. Tapi setelahnya lulus memang apa yang terjadi ya realitanya berbeda. Nah, hari ini saya menjadi guru dan kebetulan waktu saya hadir ke sini guru merangkap jadi guru SD, SMP, ya seperti itulah. Dan hari ini saya sudah menjadi guru SMP. Kalau dulu SD, SMP, bahkan kadang membackup juga SMA, hari ini cukup dengan SMP. Sekarang jadi pengusaha mencerdaskan generasi Ya. Indonesia. Sudah tercapai berarti Mas jadi pengusahanya. Pengusaha dalam benak saya sih ya impian, tapi impian itu entah kapan jadi kenyataan kita tidak tahu. Tapi pada waktu itu kami sedang kuliah, kami sedang berandai-andai sebenarnya dari beberapa teman itu tidak ada yang mau jadi guru. Oh begitu. Dan hari ini faktanya memang angkatan saya yang jadi guru itu bisa hitungan jari, bahkan hanya sekitar 25% barangkali. Saya ingat teman saya itu cuma tinggal saya, 3, 4, mungkin sekitar 5 orang yang jadi guru. Banyak padahal ya dulu ya angkatannya Mas Joko. Ya, hampir dari beberapa angkatan kami cukup banyak waktu itu. Tapi yang menjadi guru mungkin memang orang-orang pilihan ya. Iya, betul. Tidak semuanya bisa jadi guru, termasuk teman saya ini pun beliau walaupun namanya guru kan yang Maha Agung itu kan guru ya. Dia nggak mau jadi guru. Nah itu saya juga terkesan, makanya kalau andai kan dulu saya namanya Agung, mungkin saya juga nggak mau jadi guru, mungkin jadi pengusaha gitu kan. Iya. Berarti Mas Agung ini bekerjanya jadi apa ini, kalau boleh tahu? Jadi kalau pekerjaan utama sebagai karyawan swasta. Jadi kalau pekerjaan sampingan ya
membantu Pak Joko. Jadi kalau Pak Joko butuh apa ya kita bantu. Ya sama seperti yang Pak Joko, kita saling mengisi, saling membantu apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Jadi kalau hari-hari pekerjaan utama saya masuk kantor. Jadi kebetulan saya diminta untuk membantu terkait dengan administrasi. Jadi lebih banyak terkait dengan surat menyurat, perizinan, itu yang saya kerjakan. Jadi pekerjaan saya bukan hanya fokus di kantor juga, tapi saya kira imbang lah, 50-50, ada di kantor, ada juga di lapangan. Karena dalam satu hari pun saya enggak seharian full dalam arti 8 jam begitu di kantor, enggak. Jadi saya bagi waktu bagaimana di lapangan juga terkontrol dengan baik, kemudian juga administrasinya juga tetap berjalan. Jadi itu hari-hari pekerjaan saya. Di samping kadang-kadang ada pekerjaan sampingan, yaitu panggilan dari Pak Joko. Ayo bro, ngopi. Nah, itu salah satu pekerjaan sampingan saya. Jadi apa-apa yang perlu dibahas, kita bahas. Jadi Pak Joko dalam hal ini sangat membantu juga. Jadi ketika ngopi begitu, beliau juga memberikan arahan-arahan, petunjuk. Ya wajar, karena beliau sebagai guru. Jadi sebagai guru, saya juga jadi sebagai murid. Jadi sampai dengan saat ini saya pun masih terus belajar, masih patuh, bahkan sampai sekarang, panggilan Pak Joko dulu pas waktu di BEM, kami panggil Pak Joko itu Pres. Pres itu artinya presiden. Jadi di kontak nomor saya, ya kan, karena beliau pernah jadi pimpinan saya tulis Pres di dalam kontak nomor. Karena memang sampai dengan saat ini pun saya tetap, apapun kondisinya, apapun situasinya, beliau adalah senior saya, beliau adalah panutan saya, beliau adalah guru saya, kadang-kadang jadi orang tua saya juga, karena di sini saya jauh dengan orang tua, jadi saya cari sosok-sosok yang ya lebih kurang bisa mencerminkan sebagai sosok yang dituakan. Jadi sangat beruntung saya punya senior Pak Joko ini. Sangat membimbing. Kadang-kadang kalau saya jalannya belok-belok begitu, menceng-menceng, beliau senantiasa untuk meluruskan. Nah, inilah hebatnya Pak Joko. Jadi beliau tidak tinggal diam ketika melihat muridnya, kawannya, sekaligus ini apanya ini, anak buahnya di jalan yang salah. Beliau selalu memberikan petunjuk arah. Inilah yang luar biasa. Dan kami senantiasa menjaga itu. Nah, jadi pekerjaan kami ya sama-sama sih, sama-sama saling membantu lah apa yang bisa kita bantu. Karena memang dari dahulu kala kita memang pekerjaannya adalah saling membantu, saling melengkapi. Jadi chemistry-nya di sini lah. Jangan-jangan ini nama kontaknya di Mas Joko Wapres ini, Mas Agung ini. Iya, jangan gitu. Bisa jadi jubir saya waktu itu. Makanya saya tadi bilang kan juru debat saya waktu itu. Kan sekarang ini juga P3K ya Mas Joko ya? Iya, P3K. Iya. Mas Joko apa sudah mendaftar? Saya tahun ini nggak mendaftar, tapi udah terdaftar. Oh, sudah terdaftar. Itu waktu sudah lewat. Wah, boleh ini dibagikan tips and triknya biar lulus P3K ini. Biar lulus ya? Iya. Siapa tahu saya juga kepincut ingin jadi guru, atau mungkin teman-teman yang belum punya pandangan ingin jadi guru bisa ini nanti ikut mendaftar. Tipsnya ya? Ya, tipsnya apa itu Mas? Harus kuat menghadapi kenyataan. Karena orang kan rata-rata tidak mau melihat prosesnya. Justru orang melihat hasilnya, kan begitu. Makanya waktu saya ditanya apa sih tipsnya, ya harus kuat menghadapi kenyataan. Segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari itu akan membentuk kita di kemudian hari. Jadi waktu itu saya dengan istri saya ya waktu itu kita nggak pernah terfikirkan untuk hari ini jadi apa, bahkan mau jadi guru P3K, kami nggak pernah terfikirkan waktu itu. Hanya dalam hati saya waktu itu, ya kita selagi masih mau bekerja, ya bekerjalah. Dan ketika kita memang dibutuhkan, ya kami akan hadir.
Walaupun mungkin di kondisi mungkin bukan sebagai guru. Dari situ ternyata ada poin-poin penting yang bisa kita pelajari. Karena kita tidak punya sesuatu yang menggebu-gebu, misalnya, saya harus jadi P3K, saya harus jadi PNS, saya harus jadi begini. Waktu itu kami nggak terpikir sama sekali. Ketika ada peluang, ya cobalah untuk menggapai peluang itu. Kadang-kadang kan kita punya ambisi yang sedemikian besar, tetapi pada kenyataannya peluangnya nggak ada. Nah, itu juga sulit. Sehingga ketika saya mencoba untuk menerima kenyataan, ternyata peluang itu ada, ya jadilah saya hari ini. Jadi menerima kenyataan itu pelajaran yang cukup serius. Kalau orangnya tidak sabar, orangnya tidak tahan, atau misalkan banyak tuntutan di satu tempat, saya ini jadi guru maunya sih diperlakukan seperti ini, diperlakukan oleh wali murid, oleh pengurus-pengurus yang lain begini begitu, ya akan menjadi sulit. Tapi ketika kita mencoba untuk menerima dan kita bagaimana mengadaptasikan diri kita dengan lingkungan, dan kalau kita diterima lingkungan dengan baik, saya yakin kita menjadi orang yang bermanfaat. Ketika menjadi orang yang bermanfaat, maka banyak orang akan memberikan informasi, banyak orang akan membantu kita ketika kita sedang memiliki cita-cita misalnya. Ternyata tahun ini banyak peluang formasi. Nah, bagaimana kita mengkondisikan itu? Mungkin bisa saling sharing informasi. Cari informasi itu kan memang tidak mudah, namun kadang itulah karena kita punya banyak teman, banyak orang yang mau mensupport kita karena kita bisa bermanfaat bagi mereka, maka disitulah peluang itu bisa kita manfaatkan. Itu sedikit banyak begitu, tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa menerima sebuah kenyataan. Itu kan paling sulit. Karena kalau orang jadi guru kan, jadi guru itu gajinya harus sekian loh. Terus kalau bisa harus diperhatikan kesejahteraannya, harus dikasih pelayanan yang terbaik. Karena kan orang merantau mau jadi guru itu kan sulit, tidak gampang. Misalnya harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, itu kan tidak gampang. Maka kadang-kadang kita punya impian, harapan kan biasanya begitu. Kita langsung berharap kita begitu cari kerja, nyaman, enak, tapi kenyataan itu akan berbeda jauh ketika kita sedang mengalaminya. Makanya penting bagi kita itu untuk cobalah belajar menerima kenyataan. Iya. Itu. Boleh ini. Mas Agung kan tadi kerjanya di PT ya. Nah itu kan kontras sekali dengan lulusan kita yang basicnya dulu pendidikan terus terjun di PT seperti itu. Nah gimana itu? Ada kesulitan-kesulitan nggak dulu atau malah kelebihannya malah mungkin? Jadi punya cerita dulu kan pas waktu setelah lulus itu saya mengabdi di Sulawesi, kemudian sempat juga ke Maluku. Nah pas waktu stay-nya pas waktu di Sulawesi, di Makassar, juga di Mawang, itu Pak Joko ada kontak saya, cerita sedikit ya. Boleh. Jadi Pak Joko kontak saya, bro ini ada lowongan nih ngajar, kan begitu. Saya sampaikan ke Pak Joko, kalau ngajar, tak usahlah, saya bilang gitu, karena di sini saya juga ngajar. Jadi kalau yang lain boleh, tapi kalau ngajar sebagai bentuk pengabdian, ya sama, di sini kan saya juga ngabdi juga, ngajar. Karena waktu itu pas waktu saya di Sulawesi, tepatnya di Mawang itu di Goa, saya juga sempat sedikit ngajar anak-anak yang dibawa oleh Bante Sri Ratanu, anak-anak dari Ambon, anak-anak dari Yamatita. Saya ada ngajar itu, termasuk salah satunya ada Biru, kemudian ada siapa ya, ada Meta, kemudian ada siapa, ada beberapa itu. Nah, di kontak Pak Joko, habis itu stop, tidak ada bahasan lagi karena waktu itu memang saya tolak.
karena pekerjaannya adalah ngajar. Kemudian selang sesaat, beberapa hari kali ya, Pak Joko kontak lagi tuh, bro ini ada lowongan, tapi bukan ngajar. Di lowongannya adalah jadi staff waktu itu. Nah, staff seperti apa pekerjaannya pun saya nggak tahu. Tapi selama itu bukan mengajar, oke. Jadi saya terima sebagai, saya kira sebagai pengalaman baru saya juga. Karena pas waktu di Makassar, di Goa juga, saya juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan di luar dari guru. Seperti saya coba les lagi, les bahasa Inggris waktu itu. Kemudian juga ikut training untuk jadi sopir. Jadi saya juga pas waktu di Makassar nyupir mobil Bante, ya nganter Bante lah dari Goa ke Makassar, kemudian ke bandara. Nah dari situlah saya kira oke lah, ada beberapa skill yang saya miliki, saya beranikan diri untuk menyusul Pak Joko. Jadi sampailah di Tanjung Uban. Jadi di Tanjung Uban saya punya pekerjaan pertama itu di batching plant. Jadi batching plant itu tempat untuk memproduksi cor beton. Jadi kalau Rere mau buat bangunan, ya kan, kalau tidak mau mengaduk secara manual, bahan-bahan baku seperti pasir, semen, kemudian batu kerikil, ya kan, Rere bisa beli yang sudah diaduk menggunakan alat, yaitu namanya mixer. Nah, tempatnya disebut batching plant. Nah, itu tempat pertama kali saya bekerja. Nah, setelah itu sekitar lebih kurang 1 tahun lah saya bekerja di situ. Habis itu dari pimpinan saya mengarahkan untuk sempat juga ke Kalimantan waktu itu. Jadi sebelum di batching plant itu saya sekitar 1 bulan saya sempat di Kalimantan, tepatnya di Plehari. Itu di tambang waktu itu, tambang granit. Jadi saya juga belajar tentang pertambangan, bagaimana mengambil bebatuan, kemudian bagaimana melakukan penjualan, bagaimana memasukkan invoice, dan lain sebagainya. Nah, baru di batching plant. Setelah batching plant, habis itu saya dipindah lagi di tambang pasir. Nah, sampai dengan sekarang. Jadi sekarang pun diperbantukan untuk kegiatan hotel. Jadi kebetulan baru kemarin tahun lalu ya, karena bulan Desember 2023 baru soft opening tanggal 21 kalau tidak salah. Itu hotel kami di Tanjung Uban juga, yang menjadi pelopor hotel bintang 3, karena di Tanjung Uban ini memang kelas untuk tempat penginapan masih kelas-kelas wisma, kalaupun ada hotel pun hotel-hotel melati. Jadi dari pimpinan kami buat terobosan, buat salah satu pilihan untuk grade yang lebih tinggi, yaitu kelas bintang 3. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya memang dibutuhkan keberanian untuk bisa masuk di bidang-bidang yang baru. Dan ketika masuk di sesuatu yang baru itu kita juga tidak boleh kosong momplong. Artinya kita juga harus mempersiapkan diri, meskipun kadang-kadang dari perusahaan juga tidak mempersiapkan itu. Jadi kita juga perlu belajar sendiri. Sekarang kita belajar kan gampang saja. Jadi dari media online, dari YouTube, kemudian juga dari beberapa rekanan-rekanan, kita bisa belajar banyak tentang. Jadi bahkan terkait dengan pertambangan pun dari perusahaan kami pun menyekolahkan saya. Ya. Jadi saya kemarin disekolahkan untuk menjadi juru ukur tambang. Jadi kemarin disekolahkan, ya sekolah-sekolah diklat begitulah. Jadi supaya bisa mengukur kedalaman tambang, kemudian buat peta tambang, kemudian juga ambil koordinat. Ya, jadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Joko tadi, kalau bahas tentang koordinat ya, itu sudah makanan sehari-hari. Meskipun kita punya basic adalah guru agama Buddha, tapi dulu dari awal memang saya juga tidak ada niat juga untuk kuliah.
Karena pada waktu saya sebelum kuliah, waktu itu saya di Surabaya, selalu kerja dari Surabaya karena waktu itu mungkin stres kali ya. Jadi mau cari tempat pelarian, dapatnya di Biara, dan di Biara itu diarahkan untuk kuliah, ya sudah sekalian kuliah. Jadi tidak ada waktu itu pikiran untuk menjadi guru agama Buddha sama sekali. Betul lah, singkatan bos itu bekas orang stres. Kamu kan jadi bos, jadi singkatannya betul, bekas orang stres. Ya, tapi saya termasuk orang gila karena menurut waktu itu Samanera Damasiri, pas waktu masih Samanera, orang-orang yang belum mencapai pencapaian, kalau tidak salah ya, itu termasuk orang gila. Setahu saya begitu. Saya sudah lebih parah daripada orang stres waktu itu. Jadi setelah belajar di PDA, sudah lebih mengerti, memahami tentang seluk-beluk hiruk-pikuk kehidupan. Sedikit waras gitu ya? Iya, sedikit. Jadi dapat obat lah, obat itu dhamma lah. Jadi dari situlah yang jadikan acuan kita berada di dunia lapangan. Jadi ketika menghadapi problem ya, kita sudah ada solvingnya. Jadi kita ini orang-orang problem solving kan, pemecah masalah. Jadi solusinya apa? Obatnya apa? Alatnya apa untuk memecahkan masalah itu? Ya dhamma itulah. Jadi sangat-sangat amat bermanfaat ketika kita belajar di PDA itu. Karena di PDA itu kita diberikan modal, diberikan pegangan, yaitu dhamma, untuk menghadapi berbagai masalah yang ada di lapangan. Selain kita juga perlu mengedukasi diri kita sendiri, upgrade skill, yaitu di luar dari perkuliahan, di luar dari penyampaian materi dari Bante yang setiap pagi. Ya hobimu apa, itulah yang perlu kamu tingkatkan pada saat itu. Kebetulan waktu itu saya juga suka buat gambar-gambar, jadi sampai sekarang pun kalau Pak Joko butuh buat spanduk, banner, saya punya hobi masih bisa dimanfaatkan oleh Pak Joko. Nah, buat undangan utamanya kadang-kadang Pak Joko. Tapi sekarang Pak Joko sudah pandai buat desain-desain karena sering buat thumbnail kan di YouTube kan. Jadi nggak perlu bantuan saya lagi sekarang beliau. Lebih kurang begitu, Re. Saya punya perjalanan. Apa ini nama YouTube-nya Mas Joko? YouTube-nya ya? Iya. YouTube-nya Alunan Kebajikan yang satu. Terus temen yang satu lagi itu ada Panyadika. Satunya lagi ada Pelita Dhamma. Banyak di sini, Mbak Riri ya. Kami ini pejuang-pejuang rupiah yang sementara ini masih berjuang. Jadi belum mau go public. YouTube-nya masih kecil-kecil kok. Cuman Alunan Kebajikan ini memang lagi saya giat-giatnya supaya ya nanti bisa menyaingi senior-senior kami yang di kota sebelah di Batam. Itu banyak YouTuber dari Kertarajasa, Mbak Riri. Jadi ternyata itu ada sumbangsihnya juga, senior-senior yang ada di Batam itu bisa menularkan hobi-hobinya yang ternyata bisa mendatangkan ya sedikit banyak ilmu pengetahuan, keterampilan barulah bagi kita yang di sini yang tak terjamah kadang-kadang karena kota kecil kan. Jadi konten terakhir apa Alunan Kebajikan Pak Joko ya yang sudah di-share ya? Oh ya, nanti tinggal kita cek lagi lah. Tenang aja, tunggu aja. Pasti lah ya. Iya, betul. Jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe juga ya. Kami juga ada loh, Re. Apa? Bukan hanya Pak Joko. Oh, boleh apa itu? Jadi lebih menarik ya kan konten-kontennya dibanding Alunan Kebajikan. Dan ini konten ini lebih istilahnya lebih senior karena dia sudah berdiri terlebih dahulu dibanding Alunan Kebajikan sebagai pelopor waktu itu. Panyadika. Panyadika yang pertama itu. Kalau di Panyadika itu kan dari konten kreator yang dari Batam tuh. Kalau yang dari Tanjung Uban ada satu, Re. Mau tahu, Re? Boleh di-share. Biar teman-teman juga tahu. Iya. Pesantren Buddha. Pesantren Buddha. Dari namanya saja sudah menarik kan? Apalagi konten atau isinya. Jadi perlu ya kita bersama untuk like dan subscribe. Oke. Bukan hanya Alunan Kebajikan. Nah, itu. Ini kayaknya terlihat ya kalau yang buat itu lulusan pesantren juga ini kayaknya. Oh iya, betul itu. Itulah makanya ada jenggotnya itu kan orang pesantren. Inspirasinya dari Padepokan. Jadi mau bersaing dengan Padepokan nampaknya ini pesantren ini. Alumni di Tanjung Uban banyak ya berarti ya? 4.
Oh, 4. Dulu 5, sekarang tinggal 4. Tapi jasanya luar biasa. Memang alumni kita dimanapun itu nggak kaleng-kaleng. Ya, semoga aja. Tapi tidak semua jadi guru dan tidak semuanya jadi pengusaha. Kadang-kadang ya tergantung sama tekad kita masing-masing sih. Kita mau jadi apa? Kalau mau mengabdi di kampung sendiri ya bisa. Atau mau usaha sendiri di rumah ya bisa. Tapi memang dari sekian banyak, faktanya memang tidak semua orang bisa jadi guru. Walaupun kita dulu milih jurusannya itu jadi guru agama kan. Kalau diwawancarai satu demi satu mungkin ya di luar dari harapan, karena Dharma Acarya kan mencetak para guru-guru handal kan. Khususnya untuk agama Buddha. Ya, memang guru hanya orang-orang terpilih. Ya, yang milih diri sendiri. Iya, yang milih kan diri sendiri. Saya milih jadi apa? Seperti Mr. Agung ini kan, saya lebih milih nggak jadi guru. Beberapa kali kan tadi saya tawari untuk cobalah jadi guru. Oh enggak, sorry ya, misalnya begitu. Saya lebih tertarik nggak jadi guru. Guru itu bagi saya ya kurang menarik, kurang tertantang, mungkin begitu. Jadi tidak semua orang tertarik, sehingga ya tergantung pilihannya yang mana. Makanya orang-orang pilihan tapi yang milih diri sendiri. Mas Agung ini kan tadi kerjaannya di tambang, terus belajar lagi itu mengukur koordinat dan lain sebagainya itu. Ya, jelas sesuatu yang baru itu tentu sulit ya bagi kita ya, kalau kita memang tidak menerima dari awal. Kalau pikiran kita sudah menolak, tentu saja sulit ya. Hanya saja kan kita memang sedari awal sudah komitmen diri sendiri bahwasanya kita mau cari pengalaman yang baru nih. Jadi ketika dilakukan atau menjalani diklat itu, kita juga bukan hanya sekedar mengikut kegiatan diklat itu, tetapi kita juga mencari bahan-bahan juga sebelum dilakukan diklat itu. Jadi kita nggak kaget, setidaknya kita punya dasar-dasar sesuatu yang baru itu, kita sudah mulai pegang dasar-dasar itu. Jadi ketika ada penyampaian materi-materi tentang hal yang baru, setidaknya kita nggak kaget. Jadi kita lebih gampang menyesuaikan. Makanya saya sering, sampai dengan sekarang saya masih ingat ajaran dari kita punya dosen, barangkali masih ada, beliau masih ngajar, namanya Pak Wakimin. Masih nggak ya beliau ya? Sudah tidak mengajar sih. Beliau pernah mengajarkan ilmu yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang ilmu itu masih dipakai dan sangat relevan dalam perkembangan zaman. Apa itu ilmu itu? Jadi beliau sampaikan namanya adalah ilmu bunglon. Jadi dimanapun kita berada ya, kita harus menyesuaikan. Kalau istilah Pak Joko, di mana kita Pak Joko? Ya. Dimanapun itu sebenarnya sama. Ya, di situ iya. Dijunjung ya, kalau tak salah ya Pak Joko ya. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi ilmu bunglon itu juga bisa diterapkan ketika kita juga mempelajari sesuatu. Jadi kita juga harus adaptif. Jadi sesegera mungkin bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang baru itu. Jadi kesulitan-kesulitan itu hanya paling di awal aja. Setelah kita mulai jalani, kita mulai mempelajari dan memahami, kemudian bahkan mempraktekkan, maka hal itu sudah menjadi hal yang biasa saja. Bahkan terkait dengan pengukuran begitu, kalau saya di lapangan mengukur begitu, itu sudah menjadi hal yang gampang saja yang dilakukan. Karena memang kita sudah mempelajari itu. Betul-betul kita juga mau tahu, dan kita juga sedari awal sudah menerapkan rasa suka. Jadi kita tidak menolak dalam pikiran kita. Kita sudah menerapkan dalam bawah sadar kita suka. Menyenangi hal itu. Jadi kita lakukan dengan happy ketika kita bekerja. Sama seperti Mas Joko ya? Kalau itu kan benar-benar orang pilihan. Kalau saya tadi kan milih sendiri. Loh, tapi kan itu kegiatan yang berulang dan menyenangkan untuk dijalani sebagai seorang guru kan juga sama. Beda. Kenapa? Karena kita kan bertatap muka langsung dengan anak-anak, dan kadang juga ya ada tingkah laku yang unik. Tapi kalau Mr. Agung itu kadang-kadang kan berhadapan dengan
dengan ya mungkin pepohonan, dengan nuansa indahnya laut dan sebagainya. Tapi kalau kami kan ya paling hanya di kelas, terus ya sesekali mungkin di luar ngopi sama Mas Agung untuk menghilangkan penat. Murid Tetap berbeda dong. Makanya lebih menantang Mr. Agung daripada kami, kan tantangannya paling bagaimana sih menghadapi anak-anak yang tingkahnya aneh-aneh, misalnya yang agak sedikit banyak nakal mungkin. Kalau yang baik-baik kan dulu kalau kayak Bante Kanti ya, kita ini kan mendidik itu anak-anak yang memang dari basicnya memang tidak baik untuk menjadi baik, kan begitu. Jadi di sekolah juga sama. Beda kalau ketemu pohon, ketemu itu paling kalau nggak sesuai menghalangi jalan kan tinggal ditebas. Nah kalau anak-anak kan nggak bisa. Oh ini anak ini nggak sesuai, nggak mungkin kita pukul. Dan kalau Mas Agung kalau sedang cari titik koordinat lagi ngukur, wah ini pohon ini menghalangi saya, jalan saya, tinggal ditebang aja pakai parang. Kalau manusia kan nggak bisa, kalau anak-anak mana bisa, dimarahin kadang juga balik marahin kita, nah kan agak repot. Makanya beliau nggak tertantang, beliau lebih menantang alam. Kalau kami ya beda lah alirannya. Itu kurang lebihnya. berarti muridnya banyak ya Mas Joko ya? Murid kalau di sekolah negeri itu paling banyak ya 25. Tapi kalau di sini kok keadaannya itu, kondisinya itu kan di sekolah negeri itu nanti kita kumpulkan dalam satu hari itu mereka harus ke wihara di luar jam pelajaran di sekolah. Kalau dikumpulin banyak, ada SD, SMP, SMA dulu hampir 150 anak. Dan sekarang karena sudah masuk ke sekolah negeri semenjak jadi P3K itu ya kita fokus ke sekolah negeri untuk SD di wihara. Di wihara itu ya ketemunya waktu les agama dan sekolah minggu. Selesai itu ya sudah kembali lagi ke sekolah negeri masing-masing. Kalau jadi karyawan swasta, jadi staf ahli, staf khusus ya lain ceritanya, macam-macam beragam, harus menghadapi mungkin ya dinas perizinan misalnya mau izin perusahaannya mau bikin ini bikin itu kan beda juga, dia harus banyak-banyak ilmunya. Kalau kami kan ilmunya cukup satu aja, bagaimana sih supaya pembelajaran itu menarik, bagaimana sih supaya anak-anak itu mau mendengarkan gurunya dengan baik. Kalau Mr. Agung ini banyak, tidak hanya orang, tapi alam dia harus taklukkan. Kadang cuaca tidak menentu, dia sedang di lapangan, tiba-tiba hujan. Nah itu kan menaklukkan alam kan bukan sembarangan. Mbak Rara aja kadang-kadang kesulitan. Nah Mas Agung ini lain daripada yang lain. Semuanya bisa beliau lewati. Lebih daripada itu bahkan kan. Makanya saya terkagum-kagum waktu itu. Wah, sahabat saya itu multi talenta. Kadang-kadang Mbak Rara aja masih jauh dibanding dengan kawan saya ini. Betul. Itulah. Makanya saya lebih cocok kayaknya punya teman yang gitu kan. Karya-karya Mas Joko dan Mas Agung kan juga banyak dulu di majalah Dhamma Dipa Arama ya. Oh itu Mas Agung yang punya banyak karya ilmiah, apalagi karya-karya tulis di majalah-majalah. Kadang-kadang masalah-masalah apapun bisa diangkat di majalah kan, apalagi yang trending topik sekarang ini. Sebenarnya kalau Mas Agung masih di sana mungkin lebih jadi tim khusus, tim kreativitas. Mungkin masuk di podcast ini malah jadi tim khusus. Karena beliau punya banyak ide gagasan yang harusnya bisa disalurkan gitu loh. Tidak hanya di alam, tapi di STAP sebenarnya banyak itu kegunaannya Mr. Agung. Kalau saya sih rekomendasi banget, recommended lah. Makanya semakin hari wawasannya makin luas. Karena itu tadi tidak mau berhenti untuk belajar. Itu salah satu poin pentingnya kan gitu. Nggak salah namanya yang Maha Agung kan. Pak Joko hari-hari kan bertemu dengan para siswa, para murid. Jadi berbeda dengan saya, betul yang tadi Pak Joko sampaikan. Kalau saya kan berhadapannya itu dengan paling, dengan pohon. Artinya kalau orang awam biasa sebut pohon itu kan benda mati, ya kan? Nggak bisa diajak diskusi. Jadi gampang saja, tebang aja. Beda dengan Pak Joko. Pak Joko ini harus memiliki kesabaran yang tinggi. Mengapa? Karena harus bertemu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam keinginan yang ada di kepala anak-anak murid. Jadi saya juga terheran-heran juga dengan Pak Joko. Karena beliau di sini, ya,
itu menghadapi ratusan murid. Jadi selain di sekolah, yang saya tahu Pak Joko juga di wihara juga handle itu murid-murid itu. Saya kira ada ratusan itu dari SD sampai SMA. Kadang-kadang saya juga diajar beliau juga. Bukan hanya saya yang diajar, tapi bos saya, pimpinan saya kadang-kadang juga diberikan siraman-siraman rohani oleh beliau. Karena begitu hebatnya beliau, jadi beliau punya market untuk penyampaian damai ini bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi segala golongan. Termasuk para pimpinan-pimpinan di sini. Tapi bukan golongan kemit kan? Itulah beliau. Jadi beliau sudah banyak mencerahkan umat yang ada di Uban. Itu yang sumbangsi yang perlu kita bersama tahu sebagai alumni REA, bahwasanya meskipun kita sudah alumni, ya kan, kita juga tetap harus memberikan sumbangsi bukan hanya kepada anak-anak murid-murid, tetapi juga kepada masyarakat. Dan itu telah dilakukan oleh Pak Joko di mata kepala saya. Saya sebagai saksinya. Jadi orang-orang yang sudah diberikan siraman-siraman rohani, motivasi-motivasi oleh Pak Joko, sekarang mereka juga memberikan motivasi kepada orang lain, pemahaman damai. Jadi Pak Joko di sini sebagai, kalau orang sebut, kalau bahasa kerennya, ya, bahasa kampung saya itu agen of change atau apa itu, agen perubahan. Itu Pak Joko. Ya kalau tadi mengerucut kepada apa sih yang seharusnya kita lakukan, ya mari kita jadi seperti Pak Joko dengan cara kita masing-masing. Menjadi agen-agen perubahan yang bisa membawa kebermanfaatan untuk diri sendiri utamanya, kemudian kita baru membagikan kepada yang lain. Oleh karena itu, setiap kita meditasi, biasa Pak Joko mengarahkan, ayo kita kembangkan cinta kasih di dalam diri, kemudian kita pancarkan kepada orang-orang terdekat, kawan-kawan yang berada di samping, kanan, kiri, depan, itu yang diajarkan oleh Pak Joko. Kemudian juga orang-orang yang jauh kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Joko. Dan saya mengikuti hal itu. Dan saya sangat bersyukur, saya punya panutan yang bukan kaleng-kaleng. Dan kalau orang sebut apa ini Pak Joko ya? Sesuatu yang luar biasa lah yang kita alami di sini. Jadi ada lagi yang mau disampaikan barangkali dari Pak Joko. Sepertinya banyak yang perlu dieksplorasi ini dari Pak Joko. Karena beliau di sini di Tanjung Uban, itu usianya lebih panjang, lebih tua di sini. Jadi pengalaman beliau lebih banyak dan harus dieksplorasi pengalaman-pengalaman, bahkan ilmu-ilmu barunya yang didapat dari Tanjung Uban untuk kawan-kawan kita, para alumni. Jadi harus dieksplorasi lagi tuh. Barangkali kalau ada kesempatan lagi di lain waktu, di lain hari, lain bulan, bisa difokuskan. Ya. Berdua podcast dengan Pak Joko. Siap. Atau barangkali perlu diundang. Karena ini adalah mutiara, Pak Joko ini berlian. Jadi harus diundang beliau ini. Ya boleh, nanti kita buat sesi juga yang lain. Sama Mas Joko sendiri, sama Mas Agung juga sendiri ya. Iya, betul itu. Kalau saya berlian yang tak nampak, kalau Mas Agung itu berlian yang sudah tertampak. Jadi tak perlu diragukan. Kalau berlian sudah nampak itu beda sama yang nggak nampak. Harus diuji dulu. Kadang-kadang berlian yang nampak itu tidak mengakui dirinya bahwasanya nampak. Itu yang terjadi kadang-kadang. Penting mungkin pesan ya untuk STAP ya, terus semangat, terus menjadi satu lembaga yang kompak tentunya dalam hal ya melahirkan talenta-talenta yang berguna bagi perkembangan agama Buddha, khususnya ya di Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa ke depan kita ini butuh yang namanya regenerasi. Jadi tetap harus menjaga kekompakan, komitmen untuk bersama-sama bagaimana kita itu menjadi salah satu wadah yang menciptakan kader-kader yang bermanfaat. Tentu bermanfaat dalam hal ini ya harus memberikan keahlian, keterampilan yang cukup, karena ke depan kita itu dihadapkan dengan berbagai macam kemajuan teknologi, dan kalau di tempat masing-masing daerah itu memiliki ciri khas dan kebudayaannya sendiri. Jadi ketika kita ditugaskan di satu tempat,
maka kita harus siap untuk beradaptasi, khususnya untuk di sini perlu yang namanya punya keterampilan dalam berbahasa. Bahasa itu penting sekali hari ini. Ada bahasa Inggris, terus ada juga bahasa Mandarin. Kalaupun nanti ada yang bisa untuk mengupgrade skillnya, bahkan bisa diajarkan untuk berbahasa Inggris yang baik, atau memiliki keterampilan menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa yang lain, itu akan sangat membantu para generasi mendatang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperoleh peluang yang cukup besar di depan. Kalau saya ini hanya bagian kecil dari proses yang terus berproses, dan kita tidak pernah berhenti sampai hari ini untuk terus berproses, untuk belajar berbenah, bagaimana kita itu menjadi orang yang betul-betul bisa berdampak kepada sekitar, kepada lingkungan, termasuk ya kepada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada umat. Karena saya yakin dan percaya, guru itu biasanya yang mencari-cari itu kadang-kadang ya pengurus-pengurus lembaga yayasan pendidikan, atau pengurus wihara. Sehingga ketika kita ditugaskan di satu wihara, ya kita harus siap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Di sini juga sudah ada sih UKM Mandarin dan bahasa Inggris, dan mahasiswa juga mengikuti itu. Jadi kita sudah menyediakan wadah bagi mereka untuk mengupgrade skill-skill komunikasi mengenai bahasa yang perlu di-upgrade gitu. Iya, keren. Kalau zaman saya dulu ada namanya KIC ya. Iya, KIC. Itu pun juga kurang bertahan lama. Nah, kalau tambah Mandarin lebih mantap lagi tuh. Mungkin akan lebih menarik bagi para calon maba ini, supaya kita rekomendasikan, di sana ada Mandarinnya kan gitu. Dan itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu memang kalau kita bicara bahasa, kalau hanya sekedar dipelajari, dihafal, itu akan gampang lunturnya. Makanya itu kalau kita belajar bahasa ya harus dipakai. Makanya itu di sini termasuk Pak Joko juga pandai juga bahasa lokal di sini. Bahasa lokal yang ada di Tanjung Uban, yaitu bahasa Teochew. Jadi kalau Rere ya bisa bahasa Teochew, bisa nih ngobrol sama dengan Pak Joko ini. Wah, lancar gitu kan bahasa Teochew. Ngalah-ngalahin orang asli sini. Nah, itulah. Jadi memang kita harus beradaptasi, dan betul yang disampaikan Pak Joko terkait dengan bahasa. Kalau dari perspektif dunia usaha ke depannya, output atau lulusan-lulusan kita ke depannya ya memang harus dibekali. Salah satunya ya bahasa. Karena kita melihat sekarang kita punya perkembangan cukup signifikan terkait dengan hilirisasi dan perkembangan teknologi sekarang. Dan hilirisasi pun sekarang sudah dominan dengan dari China yang sebelumnya didominasi oleh barangkali dari Eropa, Amerika terkait dengan pertambangan, dunia usaha, yang penanaman modal asing ya. Itu kalau penanaman modal asing kan mereka mendirikan PT-PT begitu, itu untuk lowongan-lowongan pekerjaan yang staff gitu, kebanyakan ya diminta ya sekarang yang Mandarin, ya kan, sudah masuk kategori, karena memang pengusahanya banyak dari China sana. Kalau dulu-dulu barangkali salah satunya adalah bahasa Inggris. Sekarang malah bahasa Inggris kalau di Kepri ya, itu malah bukan bahasa Inggris yang menjadi utama, yang menjadi salah satu syarat, tapi Mandarin. Karena memang sekarang kan dunia usaha bahkan perdagangan juga sudah dominasi ya dari produk-produk Cina, kemudian juga tempat-tempat produksi juga pemiliknya juga dari investor dari China. Jadi kalau kita mau masuk, mau mendapatkan kelas yang tinggi ketika dalam strata status pekerjaan, ya hal-hal demikian harus dipersiapkan. Ya selain hasil kita dari bertapa di PDA sana, belajar di PDA sana. Karena di dalam dunia usaha seperti saya juga sangat bersyukur bisa belajar di Padepokan Dhamma Tipa Arama, karena
nilai-nilai Dhamma itu ya, utamanya adalah Pancasila Buddhis, meskipun kita juga masih bolong-bolong, setidaknya kita paham, mengerti bahwasanya itu adalah inti. Setidaknya itu ya, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal di luar yang lainnya, setidaknya 5 itu yang menjadi pegangan kita. Karena kalau kita belajar, kalau kita sebagai samana misalnya, kalau kita tidak memiliki nilai plus dalam hal afektif atau karakter, nanti di dunia usaha juga nggak bisa dipakai lama. Artinya nggak bisa orang itu percaya, karena di dalam dunia usaha trust itu penting. Meskipun hal itu harus dipupuk pelan, perlahan, dan dibuktikan dengan karya, bukan hanya sekedar afektif sikap saja. Pesan saya untuk kita masih berbiaya harus pulang dan jadi bisa belajar bukan hanya sekedar teori-teori di akhir, tapi juga belajar bagaimana mengendalikan emosi itu melalui penahanan diri, ya kan, lewat pagar-pagar. Pagar-pagar itu apa? Yaitu dasasila, aturan samanera, kemudian sekiawata. Makanya salah satu opsinya yang sangat luar biasa sekarang adalah Pak Joko bisa mengendalikan amarah, ketemu anak-anak itu kan, harus bisa mengendalikan diri. Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau ketemu pohon saya potong kalau menghalangi, ya kan? Begitu pula kalau saya sudah tidak terbiasa, saya sudah lama nggak ngajar. Jadi kalau ngajar tiba-tiba anaknya rewel begitu, mungkin saya akan potong juga karena saya sudah jarang membiasakan diri untuk melatih. Lebih banyak, lebih banyak urusannya urusan lapangan. Jadi kadang-kadang lebih banyak dihadapkan dengan hal-hal yang benda-benda mati. Jadi dari segi kemampuan kontrol, jadi Pak Joko lebih jauh dibanding kami, dibanding saya. Jadi itulah pentingnya untuk belajar, kemudian bersyukur sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Dhamma lebih jauh daripada penting aja dibanding-banding ke. Mr. Agung itu memang ya punya kelebihan dan kekurangan, sama lah. Kita ini tak ada yang sempurna. Jadi saling melengkapi lebih baik. Jadi seperti pelangi itu akan indah kalau dia itu diisi dari banyak warna dan warna-warni. Jadi saya dengan Mas Agung itu sudah seperti pelangi yang tercipta sehingga setiap hari itu bisa memberikan dampak yang positif bagi orang-orang yang ya berseliweran, berjumpa dengan Mas Agung, dengan saya. Bagaimanapun caranya ya kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Intinya itulah pesan baik yang saya dapatkan di STAB, ya punya guru-guru hebat seperti Bante Kanti dan Bante yang lain, Bante Jaya, mengajarkan kami untuk menjadi manusia yang bagaimanapun kenyataannya kita harus menerima, harus sabar, eling kan begitu. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa menerima kenyataan itu lebih sulit daripada kita mendengarkan perkuliahan di depan dosen yang sedang menjelaskan. Menarik dan luar biasa pengalaman dari kedua alumni kita. Dan mungkin memang betul tadi kita memerlukan konten yang lain, mungkin sendiri-sendiri ya, biar lebih leluasa lagi dan lebih banyak lagi yang disampaikan. Nah, kalau Pak Joko masih banyak lah, kalau saya sudah habis nampaknya ini. Oh, tidak, pasti banyak juga. Bisa jadi nanti kita panggil buat mengisi seminar juga bisa. Oh, bisa itu, pasti bisa. Banyak waktu beliau itu tiap hari itu belajar sehingga kemampuannya pasti tidak terbatas. Selama beliau masih hidup itu kemampuan pengetahuannya selalu diisi. Ibarat gelas itu tak boleh kosong, selalu diisi terus. Nah ini, jadi mungkin di kesempatan lain nanti apabila kami menghubungi, mohon nanti bersedia. Nanti apapun yang sudah dikatakan itu pokoknya tinggal hubungi aja Mr. Agung. Saya tinggal ikut aja, karena kalau dia sudah bilang A, saya juga dari dulu itu coba untuk komitmen dengan dia. Jadi kalau dia sanggup, mudah-mudahan saya sanggup. Intinya ya tinggal kode aja sama Mr. Agung. Kalau dia sanggup, mudah-mudahan saya sanggup. Siap.
Ya. Begitupun sebaliknya, ya. Ya, siap. Pokoknya 2 kali Anamita dari Tanjung Uban. Oh ya. Jadi demikian tadi bincang-bincang dengan alumni kita yang dari Tanjung Uban yang sudah bersinar. Untuk mahasiswa dan calon mahasiswa mungkin bisa yang melihat tayangan ini semoga nanti bisa tertarik untuk lebih belajar lagi, memperdalam skill-skill terutama skill bahasa, jadi dimanfaatkan untuk mahasiswa STAB Kertarajasa seperti adanya KIC ataupun KMC bisa diikuti dengan baik sehingga nanti ketika lulus juga bisa berguna bagi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Joko dan juga Mas Agung yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi konten alumni pada kesempatan ini. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi dengan acara-acara lain yang mungkin lebih dalam lagi.